Ya pemirsa, sesaat lagi persidangan lanjutan peninjauan kembali Saka Tatal akan kembali digelar di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Setelah sebelumnya sidang diskors kurang lebih 30 menit untuk istirahat, sholat dan juga makan siang. Kami banggakan Pak Susno Duaji Untuk selanjutnya akan memberikan kesaksian adalah ex-Kabar Eskrim Polri periode 2008-2009 Susno Duaji. Dan Yang mulia, ini adalah saksi fakta, semuanya baru terus persidangan. Saksi fakta yang terakhir. Yang terakhir. Oh, baru datang ya. Apa kita Saudara sekalian, silakan Pak Susno. dulu lah ya? Ali dulu. Pak Nurul untuk sebentar ya. Yang fakta keluar dulu. Untuk yang saksi fakta silahkan keluar dulu. Karena ahli sudah dari tadi pagi nih. Silahkan ke kursi yang sebelah. Sini ya. Selamat siang ahli, sehat ya? Nah, sehat. Kami cek identitasnya dulu. Nama lengkap Dr. Andos Susno Duaji, SH, MSc. MH. MSc. Ya, KTP-nya. Ya. Jadi yang benar MH. Dr. Andos Ya. Susno Duaji, SH, MH. SH, MH. SH, MH. Ya. KTP-nya yang keliru, Pak. Tempat lahir di Pagar Alam 1 Juli 1954. Betul. Laki-laki Indonesia. Alamat di Jalan Wijaya 10 nomor 1, RT 001 RW 004, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Betul ya. Agama Islam. Betul. Pekerjaan. Pekerjaan sekarang petani. Setelah pensiun. Apakah saudara, ya, kami panggil saudara, telah menjadi ahli sebelumnya?
Belum pernah saya ikut sidang. Ya, belum pernah ya. Ya. Apakah saudara pernah menulis tentang kajian-kajian ilmiah? Saya kira banyak ya, tapi lupa saya. Buku pun banyak. Pernah ya? Ya. Pernah. Tim penyusun undang-undang banyak. Ya. Dalam kesempatan kali ini, saudara akan menerangkan tentang apa? Sebagai ahli ya, sebagai ahli. Saya ini bukan pakar yang paling hebat, tapi sedikit aja pengalaman sebagai penyelidik dan penyidik. Hanya 35 tahun lebih sedikit gitu. Seputar penyelidikan dan penyidikan. Oke. Itulah pekerjaan yang saya geluti. Setelah itu pensiun jadi petani. Sebelum memberikan keahlian saudara keterangan, silahkan berdiri, kita sumpah dulu. Siap. Diikuti lafal sumpahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, bahwa saya sebagai ahli akan memberikan keterangan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahlian saya. Silahkan duduk. Jadi saudara dihadirkan oleh kuasa dari pemohon. Siap. Silahkan dari kuasa pemohon. Baik, terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Yang saya muliakan Bapak Komjen Polisi Purnawirawan. Cukup yang terhormat atau nama sajalah. Yang mulia beliau depan. Yang terhormat Bapak Susno Duaji. Siap. Dari peneliti Bapak punya pengalaman kurang lebih 35 tahun sebagai Polri, anggota Polri. Siap. Di antaranya pernah menjadi penyidik, Kapolres, Kapolda, terakhir jabatan sebagai Kabar Eskrim ya Pak. Siap. Bapak juga pernah jadi Ketua PPATK Republik Indonesia. Wakil Ketua PPATK. Baik Pak. Sepak terjang Bapak dalam keilmuan pengalaman sebagai pembicara di televisi membuat kami tim pengacara dan Sakakata dan keluarga merasa mendapat perlindungan dan kenyamanan karena komentar-komentar pendapat-pendapat ilmiah dan idealis Bapak, termasuk ketika Bapak yakin sekali Peggy akan bebas. Kemudian Bapak menantang beberapa melakukan suatu sayembara apabila bisa membuktikan bukti pembunuhan dan pemerkosaan itu Bapak akan kasih hadiah 10 juta, betul Pak? Bukan menantang ya, tapi gemas ngajak ya. Karena kalau menantang itu kan ada lawan. Siap. Ini sen ada lawan gitu. Silakan. Mengajak. Kenapa Bapak begitu gemas sehingga Bapak ingin mengajak orang membuktikan apakah benar sehingga putusan dari tingkat pertama sampai penyidikan itu apa kira-kira yang mengganjal di hati Bapak tentang pembunuhan Tina dan Eki di Cirebon 2016 lalu? Sehingga saya waktu itu Bapak bukan menjadi Kapolda di Jawa Barat, karena Bapak jadi Kapolda di Jawa Barat tahun berapa Pak? 2008 saya Kapolda di sini. Di Jawa Barat ya. Sampai 2019 Tidak, pertengahan 2008 saya pindah jadi Kabar Eskrim. Siap. Kami lanjutkan Pak. Apa yang membuat Bapak begitu tertarik bahkan mengajak untuk membuktikan gitu. Kalau saya lihat bahasanya ini kok yang lainnya ada pro kontra, tapi Bapak tidak begitu yakin bahwa peristiwa ini terjadi dan ini adalah pelaku-pelaku yang hukum saat ini. Kalau izin menjawab yang mulia, kalau saya adakan ini karena saya sangat menghormati Polres Cirebon Kabupaten. Ingat ya, Cirebon Kabupaten sudah melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Dia sesuai dengan penyidikan, yaitu adanya suatu peristiwa, kemudian dia peristiwa itu apa, pidana apa bukan, dia simpulkan itu bukan pidana, kecelakaan lalu lintas,
TKP-nya jelas, alat bukti jelas, barang bukti jelas. Masa saya membantah Polres yang sudah memutus demikian kabupaten? Sampai dengan sekarang putusan Polres kabupaten ini belum pernah dicabut, gitu ya. Sehingga tahu-tahu di Cirebon kota ada pembunuhan. Maka saya bertanya, pertama yang harus kita ketahui adalah sebelum bertanya ada peristiwanya apa tidak, saya tanya locus delicti dan tempus delictinya. Mereka sudah tentukan tempus delictinya 27 Agustus 2016. Sekarang baru locus delictinya, tempatnya di mana? Kalau tempatnya di jembatan flyover, setahu saya karena saya Kapolda Jawa Barat, itu masuk jurisdiksi Polres Cirebon Kabupaten. Dan itu sudah diproses, mereka tentukan kecelakaan lalu lintas. Dan tidak berat-berat amat gitu untuk menentukan peristiwa itu kecelakaan lalu lintas. Untuk lalu lintas level polsek saja bisa, apalagi lalu lintas level Polres. Itu sudah benar menurut saya. Dan saya melihat foto-foto yang ada, kemudian saya melihat dan membaca berkas yang ada untuk pembunuhan di Cirebon yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Saya tidak melihat itu ada peristiwanya di Cirebon kota. Kalau di Cirebon kabupaten ada gitu. Nah makanya saya ajak, daripada kita ribut-ribut di televisi, di apa-apa, mari buktikan bahwa itu adalah pembunuhan dan terjadi di jurisdiksi Cirebon kota. Saya beri hadiah 10 juta tunai dari uang hasil saya jual kopi ditambah uang pensiun halal. Baik, artinya Bapak telah menguasai situasi apa materi daripada peninjauan kembali yang kami ajukan hari ini. Walaupun pertanyaan ini pertanyaan pembuka, tapi Bapak sudah memberi satu pencerahan yang luar biasa buat kami. Pada tanggal 27 itu terjadi satu peristiwa yang dimana ada 3 lokus deliktinya di 3 tempat. Yang menjadi pertanyaan kami adalah 3 tempat di mana sebelum jajatin? Kabupaten apa kota? Pertama, kecelakaannya itu di kabupaten pada tanggal 27. Tapi pada tanggal 31, saya ulangi dulu, tanggal 29 Rudiana turun ke Polsek. Rudiana ini adalah ayah dari korban Eki. Kemudian alasannya melihat motor tidak rusak. Nah, sehingga dia melakukan satu penyisiran secara pribadi tanpa ada surat perintah penyelidikan. Kemudian bertemulah dengan Ayet dan Dede di lokasi sekitar jembatan flyover Talun. Kemudian Dede diinterogasi, ditanya, katanya melihat sekelompok anak muda yang pada malam itu berkumpul. Yang kami ketahui bahwa latar belakang daripada Dede itu ada rasa sakit hati. Ya, Dede Ayet rasa sakit hati karena pernah dikeroyok karena ada masalah skandal wanita. Kemudian Rudiana memberi telepon, apabila mereka kumpul lagi silakan hubungin kami. Setelah mereka ada kumpul, Rudiana bersama dengan 3 orang temannya menangkapi mereka tanpa ada surat perintah penyelidikan. Kemudian melakukan integrasi dan penganiayaan, penyiksaan. Setelah itu dibuatlah laporan pidana, yang artinya ada 2 laporan pidana. Yang pertama laka lantas di Polsek Talun, dan kedua pembunuhan 338.
yang dimana salah satu yang ditangkap adalah Sakatata yang di samping kiri kami ini, Pak Susno. Apakah tindakan Budiana melakukan penangkapan, membuat laporan polisi, kemudian melakukan penyiksaan sudah memenuhi standar operasional daripada Polri sesuai ketentuan yang berlaku saat itu ataupun saat ini? Mohon saudara ahli menjelaskan. Saya kira kemarin ya penasihat hukum sudah ada putusan dari Pengadilan Negeri Bandung ya untuk perbuatan upaya paksa penangkapan, penahanan, penyitaan, dan ditambah lagi kita berpegang pada hukum acara kita. Saya kira tak perlu saya jelaskan lagi, itu hal yang sangat-sangat simpel ya. Tidak semua polisi atau Polri berwenang menangkap. Tidak semua anggota reserse berwenang menangkap. Yang berwenang menangkap adalah anggota reserse yang diberi surat perintah, terkecuali tertangkap tangan. Apa itu tertangkap tangan? Saya nggak perlu uraikan, itu sama dengan saya ngajari ikan berenang ya. Penasihat hukum lebih tahu itu apa tertangkap tangan. Saya kira itu aja jawaban saya. Salah apa benar? Ya saya tidak menilai itu ya, silakan dinilai sendiri. Apakah peristiwanya tertangkap tangan apa tidak? Apakah dia anggota reserse yang diberi surat perintah apa tidak? Saya belum pernah menanyakan. Jadi standarnya bukan saya yang menentukan, hukum yang menentukan ya. Baik, kami lanjutkan. Terkait dengan berubahnya laporan peristiwa laku lantas ke peristiwa pidana, apakah itu dibolehkan untuk mendapat dua laporan yang walaupun pada akhirnya berubah dari lalu lintas menjadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan? Ya ini kan peristiwa, kalau yang di jembatan flyover itu sudah jelas diputuskan oleh Polres Kabupaten Cirebon sampai detik ini kecelakaan lalu lintas tunggal. Nah kalau ada pembunuhan, kalau korbannya sama, yang ini kecelakaan lalu lintas tunggal sudah selesai, yang ini ada pembunuhan tunggal, ada pembunuhan dan perkosaan tadi, korbannya sama, ya maka saya kembalikan. Apa bisa korbannya sama, peristiwanya berbeda, lokusnya berbeda? Silakan dijawab sendiri, majelis hakim yang akan menilainya itu. Apabila terjadi suatu pemeriksaan yang mengejar pengakuan dengan cara-cara penyiksaan, dengan cara-cara kekerasan, intimidasi, menurut pengalaman saudara saksi ahli, apa langkah-langkah hukum yang dapat dikenai tindakan terhadap oknum penyidik ataupun Polri tersebut? Kita sudah menjadi negara yang sangat menghormati HAM yang kita tuangkan dalam hukum acara kita sejak tahun 81 ya. Kemudian Indonesia telah meratifikasi konvensi anti penyiksaan. Kemudian di dalam peraturan Kapolri tentang pelanggaran tentang norma kode etik profesional Polri, hal itu tidak dibenarkan. Nggak boleh gitu. Sanksinya apa? Ya sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Ada sanksinya turun pangkat, ada sanksinya tidak boleh mengikuti pendidikan. Kalau itu sudah sampai kepada pidana, maka selain kena sanksi kode etik profesi, dia akan dipidanakan. Jika pada masa kepemimpinan saudara ahli terjadi hal seperti ini, langkah apa yang pengalaman yang telah dilakukan terhadap penyidik, dan apakah Polri itu
ada dua pertanyaan ya berarti ya. Satu, jika terjadi pada saat saya, kalau pada saat saya bagaimana ya? Jika itu artinya tidak mesti pada saat saya ya. Kalau tidak mesti pada saat saya, itu kan sudah ada aturan-aturan yang mengatur tentang disiplin Polri. Ada aturan yang mengatur tentang kode etik Polri. Dan Polri juga berlaku hukum pidana sipil berlaku juga pada Polri. Karena Polri adalah sipil, bukan lagi militer atau angkatan bersenjata dulu ya. Jadi diberlakukan itu. Dan di era saya apakah tidak ada? Saya yakin ada gitu ya. Tapi tidak terangkat ke permukaan karena Indonesia itu luas sekali. Dan tidak semua pelanggaran kode etik itu sampai ke Kabareskrim. Kenapa? Untuk pangkat tertentu dan pelanggaran tertentu itu bisa diselesaikan oleh level Kapolres atau level kepala direktorat. Nah, pelanggaran disiplin atau pelanggaran kode etik yang terjadi di Bareskrim, di Mabes Polri, itu baru Kabareskrim campur tangan. Saya tidak berani mengatakan bahwa se-Indonesia nggak ada, tidak berani. Sifatnya kasuistis, Pak. Kasus per kasus atau secara general atau per tingkat, per level ya maksudnya. Iya, itulah cara menyelesaikan pelanggaran kode etik. Ya, kalau misalnya terjadi di Polres dan pelanggarannya tidak terlalu berat, kan ada pelanggaran kode etik biasa, sedang, berat, mana yang harus sampai pemecatan. Kalau sampai pemecatan maka itu sampai ke Kapolri. Baik, kalau seandainya kasus ini terjadi di zaman Bapak, ada dua kasus. Kami dari pihak pemohon peninjauan kembali ingin minta dihadirkan saksi polisi yang mengolah TKP. Prosedurnya gimana? Mintanya ke atasannya, dan apa dampak buat atasannya yang tidak mendukung atau menghadirkan atau hadir di pengadilan untuk menyerahkan bukti awal yang memang hanya dimiliki oleh polisi. Jadi berapa? 3 pertanyaan itu ya. Satu, mintanya kepada siapa? Kepada siapa? Sesuai dengan dia itu anggota mana? Misalnya Polres Kota Cirebon. Kalau Polres Kota Cirebon bisa diminta kepada Kapolresta Cirebon dengan CC kepada Kapolda. Dan saya yakin Kapolresta Cirebon tidak akan langsung menyetujui sebelum dia lapor kepada Kapolda. Nah, itu prosedurnya. Apabila pihak polisi baik tingkat Polres maupun Polda tidak menyerahkan atau memenuhi permintaan kita dengan dasar belakang, dengan latar bahwa memiliki bukti, apa sanksi buat polisi? Sesuai dengan urgensinya, urgensi daripada permintaan itu. Karena apa? Saya yakin bahwa Kapolres, Kapolda, apalagi sampai Kapolri, ini tadi permintaan dari PH ya. Mereka tahu bahwa berdasarkan undang-undang advokat, penasehat hukum itu atau advokat adalah penegak hukum yang punya kedudukan sama dan permintaannya harus dipenuhi. Tetapi apakah dipenuhi apa tidak, yang berwenang menilai itu kan mereka yang diminta. Urgennya bagaimana kita? Baik, saudara saksi. Dalam permohonan PK kami salah satunya adalah menyatakan bahwa penyidik, jaksa maupun hakim lebih mengejar pengakuan tersangka, pengakuan saja tanpa didasari bukti-bukti yang kuat. Dalam istilah Polri scientific crime investigation. Nah, menurut saudara ahli, seperti apa kira-kira yang pantas untuk memenuhi hasil yang sempurna? Seperti kita ketahui bahwa Kapolri mengatakan kira-kira pengalaman saudara ahli seperti
seperti apa yang pantas dan apa-apa aja termasuk langkah alat bukti apa aja yang harus sempurna agar tidak ada lagi keraguan masyarakat terhadap kasus ini. Baik, saya tidak akan menjawab spesifik perkara ini ya, karena saya menjawab general. Pertama, alat bukti itu tetap berpegang pada 184 KUHP. Itulah standar alat bukti kita. Dan 184 itu antara satu sama lain harus bersesuaian. Kemudian tadi terkait mengejar keterangan ya. Pertama, keterangan saksi itu tidaklah berdiri sendiri. 1000 saksi pun tidak didukung alat bukti lain, maka dia lemah sekali. Contohnya, kita di ruangan ini kompak bahwa menyatakan tidak ada layar televisi di belakang. Mungkin jumlah kita ini 300-an ya. Tetapi faktanya ada. Berarti kita 300 ini bisa kompak di dalam kebohongan. Tetapi manakala ada alat bukti pendukung, misalnya apalagi alat bukti pendukung itu saintifik ya, ada rekaman video atau ada foto, walaupun kita kompak mengatakan tidak ada layar televisi, tapi faktanya ada. Apalagi ya, hanya sekitar 10 orang misalnya melihat suatu peristiwa, di antara 10 ini sudah ada 2-3 orang yang berbeda keterangan. Masing-masing tidak didukung alat bukti saintifik atau tidak didukung alat bukti lain, maka keterangan saksi ini semuanya lemah. Ya. Kalau selama ini Bapak jadi kepala polisian itu untuk standar terpenuhnya itu berdasarkan hasil yang maksimal atau yang penting asal jaksa P21 mintakan hanya berkas? Alhamdulillah, kalau pengalaman saya ya, ini saya tidak berbicara kasus ini. Pengalaman saya, insya Allah tidak ya, yang ditangani Mabes Polri. Silakan ditanya bagaimana kita menangani kasus besar Senturi, bagaimana kita menangani kasus besar bom CB Marriott, bagaimana kita menangani kasus-kasus teroris yang bertaraf internasional. Semua kita lengkapi dengan alat bukti saintifik. Hubungan antara Polri dengan kejaksaan, alhamdulillah baik. Hubungan pribadi baik, hubungan kedinasan baik, tapi tidak menyampingkan bahwa karena baiknya hubungan itu kita akan mengiyakan. Tidak berkali-kali, kadang-kadang kesel juga gitu. Dikembalikan. Tapi itulah yang namanya kontrol yang dibuat oleh hukum acara pidana kita. Apa sanksi moral ataupun sanksi hukuman bagi penyidik yang tidak memenuhi prosedur tersebut sehingga yang berdampak dari nama baik, mungkin ketidakprofesionalan Polri, baik secara pengalaman Bapak sebagai pimpinan maupun Polri pada umumnya? Sanksinya kalau tidak memenuhi alat bukti ya pasti ditolak oleh beliau-beliau ini, ditolak gitu. Nah, sanksi kalau ternyata kemudian hari, kalau ini jika ya, andai terjadi kong kali kong antara penyidik, penuntut, ya mungkin sampai ke hakim, ini kita berandai-andai, jangan dikatakan saya nuduh. Ya jelas masing-masing institusi akan memberikan sanksi ya. Polri dia punya kode etik dan punya propam, kejaksaan pun saya yakin ketat sekali mereka, pengadilan pun demikian. Dan kita berharap memang harus diberi sanksi kalau kita mau menjadi negara hukum yang baik. Apakah hal ini terjadi? Ya bisa saja, wong manusia. Ini andai ya. Saya tidak menukik pada satu kasus. Saya cukup sementara. Saudara, Kapolri dalam sambutan pada acara penutupan wisuda Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Kamis 20 Juni 2024 yang dibacakan Wakapolri menyatakan bahwa perkara pidana pembuktian awal tidak didukung oleh
scientific crime investigation. Apa arti dari scientific investigation, penyelidikan dan penyidikan? Ya, scientific crime investigation itu adalah bukti pendukung yang tidak bisa terbantahkan. Contohnya apa? Sidik jari. Karena sampai dengan sekarang hampir 6 miliar penduduk dunia tak ada yang sama. Yang kedua, DNA. Itu diakui oleh dunia, itu tak terbantahkan. Bahkan DNA dari kita ini bisa diketahui sampai dengan apakah ada darah Eropa, apakah darah Arab, gitu kan. Yang ketiga, tangkapan dari CCTV. Kemudian berikutnya lagi hasil laborat, darah dan sebagainya. Itu termasuk HP. HP itu dia akan membicarakan atau memberitahu di mana posisi seseorang pada waktu tertentu, jam tertentu. Karena HP itu punya email dan HP itu sinyalnya terhubung kepada sinyal BTS. BTS itu yang tinggi-tinggi. Nah, itulah yang digunakan oleh Polri untuk nangkap seorang teroris. Bahkan gardu tempat kita ngambil uang itu ATM ya. ATM itu bisa digunakan saintifik. Tertangkapnya teroris besar zaman saya Baris-Krim dulu karena dia sering menarik duit di ATM tertentu dan kita pantau dari rekeningnya bahwa rekening itu ditarik biasanya di ATM nomor sekian. Kita cocokkan dengan layar itu kan ada CCTV-nya. Oh, itu yang narik. Nah, jadi teknologi inilah yang berbicara, termasuk kimia forensik, fisika forensik, itu sulit terbantahkan. Maka di Amerika atau negara-negara maju, yang pertama itu dicantumkan bukan keterangan saksi, tapi physical evidence. Ya, jadi itulah yang harus ditemui. Nah, terkait dengan pernyataan Kapolri, Kapolri adalah seorang pimpinan Polri. Dia berbicara berarti dia mewakili lembaga itu. Kapolri pertama jelas tidak sembarang bicara. Nah, persoalan berikut, apakah pembicaraan Kapolri itu karena tertuju kepada kasus Vina? Saya tidak menilai, tetapi silakan dari penasihat hukum, silakan Pak Jaksa, silakan hakim menilai berkasnya. Karena saya yakin kita hadir di ruangan ini tidak ada satupun yang punya niat untuk menghukum orang yang tidak bersalah. Benar kan? Termasuk penonton di situ. Tidak ada satupun kita di sini yang berniat untuk membebaskan orang yang bersalah. Sama saja niat kita, tapi mungkin sudut pandangnya yang berbeda. Ya, silakan dinilai berkas itu. Apakah di berkas satu, ada 3 berkas ya kalau saya, apakah ada bukti saintifik itu? Apakah ada sidik jarinya? Apakah ada tangkapan CCTV? Apakah ada DNA? Apakah ada hasil laborat? Izin untuk stop yang mulia, apa saya Ya, pemirsa, baru saja kita dengarkan sama-sama keterangan dari saksi ahli Kabarreskrim Polri periode 2008-2009 Susno Duaji. Dan kami masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah di Breaking News.